Kalau dia dukun jelas, dia mengaku sebagai tokoh agama, padahal isi kepalanya dukun untuk merusak. Walid contoh, merusak agama, penjahat kelamin itu. Di tempat kami dan mungkin juga di banyak tempat, anak yatim disantuni sampai tamat SMP. Apakah itu berarti salah? Man mata abuhu, mati bapaknya, walam yablugh al-hulma, belum akil balik. Pendapat Abdullah, ini hadis, pendapat Abdullah bin Abbas, dia tetap yatim selama belum bisa mencari nafkah, walaupun janggutnya udah tumbuh. Pendapat Ibnu Abbas, ayahnya meninggal, tak bisa dia nyari nafkah. Kenapa tadi Ustaz tak sebutkan pendapat kedua ini? Karena kalau saya sebutkan pendapat kedua ini, semua yang berjanggut dapat. Karena kata Ibnu Abbas, dia tetap dikasih selama belum bisa mencari nafkah, walaupun janggutnya udah tumbuh. Santunan anak yatim, datangan semua yang berjanggut. Kau udah berjanggut? Menurut Ibnu Abbas. Itu maka saya selalu mengambil pendapat yang kira-kira orang tidak bisa dapat celah. Oh kalau gitu Ustaz Zolim, banyak anak-anak SMP, SMA, kuliah yang tak mampu, dia tetap dikasih, tapi bukan dari duit yatim, tapi du'afa. Kebanyakan masjid hanya memberi santunan yatim, sedangkan untuk fakir miskin tidak ada, paling hanya sekali setahun zakat fitrah. Kotak yatim, kotak du'afa, sekali jalan. Cuma kadang-kadang hari Jumat pawai ta'aruf 5 kotak lewat. Yatim, du'afa, pembangunan masjid, toilet, listrik operasional lewat, pura-pura tidur orang sungai. Jadi tolong buatkan kotak du'afa. Seminim-minimnya pembagian setahun 3 kali. Pertama, Ramadan Idul Fitri. Kedua, tengah semester Januari anak balik masuk sekolah. Ketiga, awal tahun ajaran baru Juni-Juli. Itu stasiun berat-berat dalam setahun. Tolong masjid jangan simpan duit yatim zolim kalian. Bagikan, saldo 0. Itu bukan duit kita ya. Bagikan. Karena kalau kita simpan kita aniaya. Banyak orang yang membutuhkan. 3 kali setahun. Ramadan Syawal, terserah sebelum Ramadan atau sebelum Syawal. Kemudian tengah semester Januari. Kemudian awal tahun ajaran baru Juli. Apakah anak piatu mendapatkan pembagian kotak infak yatim? Maknya mati, tak yatim. Ayahnya tak pulang-pulang, tak yatim. Ayahnya tak jelas, minta uji DNA, tak yatim. Itu tidak masuk yatim. Definisi yatim, mata abu walam yablugh al-hulm, mati ayahnya belum akil balik. Selain daripada itu masuknya ke kotak du'afa. Zakat boleh Pak Ustaz? Boleh. Masuknya ke mana? Masuk ke fakir, tak ada income sama sekali. Fakir, dia jual lemper koran, dia kerja di doorsmir, dia kerja di rumah makan tapi tak cukup, miskin. Apa amalan yang baik bagi kami yang baru mulai membuka usaha agar usaha berjalan lancar dan tidak diganggu oleh orang-orang yang iri dan dengki? Pagi waktu masuk ke tempat usaha itu baca Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi sekali, sholawat. Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi sekali, sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Mana tahu ada orang menyiramkan air mandi orang mati. Siramkan air mandi orang mati di depan warung kita itu, biar supaya orang setiap lewat situ tak nampaknya kuburnya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Aku warung kopi tadi tak nampak aku kubur aja. Jadi cara kerja setan ini gini cara kerja. Dicari sesuatu, lalu sesuatu ini nanti menjadi sesuatu. Ini warung ini kan sesuatu. Ini air mandi orang mati, nah, sesuatu. Macam mana sesuatu ini berubah menjadi sesuatu? Itulah kerja sihir setan. Dimintakan ke setan, lalu disiramkanlah air mandi orang mati di sini, biar supaya orang macam nengok kuburan dan nengok warung gitu. Itulah gunanya pagi dibacakan itu. Dibeli pokok bidara, pohon sidir, Garuda Sakti, terus disimpang akap dulu. Saya tak tahu kalau udah pindah ke orang. Banyak dulu jual bidara. Saya tanam dulu. Masukkan ke pot. Bidara ini berduri. Kalau ada orang diganggu setan, ambil 7, digiling, masukkan ke air, dimandikan. Nah, daunnya itu ditanam, diletakkan di pot, diletakkan di antara yang ditakuti hantu setan. Tapi orang yang berjualan itu pun perbuatannya jangan macam perbuatan setan. Ditanam pun bidara, dibaca pun ayat. Kalau perbuatan macam setan singgah juga situ. Pas ditanya, kok ke situ? Saudara kita bro. Segeng kita juga itu. Jadi kerja setan itu begitu. Binatang yang paling malu pukang. Pukang itu tak mau nengok orang lain. Dicari tulang pukang itu. Dibacakan mantra, minta kepada jin setan supaya anak gadis itu malu macam pukang itu. Supaya dia malu aja nengok laki-laki, tak berlaki sampai mati. Itu salah satu cara kerja. Dipinang-pinang tak mau, diajak nikah tak mau, cari itu pukang. Itu maka kalau ada orang tak mau nikah di ruqyah, sihir, kerja sihir. Kalau dia dukun jelas, ini mengaku sebagai tokoh agama, padahal isi kepalanya dukun untuk merusak. Walid contoh. Merusak agama. Itu penjahat kelamin itu. Ayah saya 15 Ramadan kemarin kena stroke. Separuh badannya tidak bisa jadi secara simpelnya stroke itu adalah darah yang tidak normal dari jantung ke otak. Kenapa darah itu tak normal? Karena beku. Kenapa darah itu beku? Karena dua. Pertama gula. Gula itu kalau masuk ke air ini kan cair. Tapi kalau air banyak adalah beku dia. Yang kedua yang menyebabkan beku, minyak. Ketupat gulai paku, minyak. Itu kan santan, minyak. Rendang, minyak. Saya tetap makan, tapi jangan banyak-banyak. Kenapa orang dulu nenek moyang kita makan santan, makan rendang tidak kena stroke? Dia habis makan tuh mencangkul 2 hektar. Jadi keluar dia jadi keringat. Kita sekarang kurang olahraga. Tidak, orang sekarang olahraga bukan untuk badan, untuk konten. Lari-lari sedikit, pindah. Makan bakso, makan mie ayam. Tengoklah Car Free Day. Ini banyak jual makanan daripada lari. Konten. Nah, jadi tolong hindari makan yang berminyak dan hindari gula. Ada orang Riau ini tua,
dulu sekitar beberapa tahun yang lalu, umurnya 85, sudah meninggal. Jadi saya tanya tokoh masyarakat Riau, Pak, Bapak saya tengok sehat. Saya Pak Ustadz, ikan dibakar, ikan tak digoreng. Dan sayur saya sayur bening, tak pakai santan. Masukkan bawang, cabai, tomat, air, masukkan daun ubi, kangkung. Nah, ikannya ikan bakar, sayurnya sayur bening. Nah, itu salah satu sehat. Tapi yang namanya penyakit kalau mau datang, apapun namanya. Tapi itu tadi yang saya sebutkan itu ikhtiar. Nah, ikhtiar. Kalau darah itu yang membawa oksigen itu tak lancar ke otak, stroke ringan. Makanya dikasih dia makan pil pengencer darah, supaya naik darah ke otak. Ini kan semuanya di sini. Kalau macet di sini, lambat ke sini, kontak ke mata, ke telinga, ke tangan, ke kaki, tak ingat, hilang memori, hilang. Ada orang datang, saya ini Pak Ustadz stroke, hilang ingatan, lupa. Istri ingat. Ada juga orang stroke yang lain ingat, bininya aja lupa. Bagaimana cara supaya dapat sabar dan tidak letih dalam mengurus? Kita ini hidup mesti banyak membanding-banding. Kalau saya tanya, saya ini hitam apa putih? Itu tergantung membandingkannya sama siapa. Kalau kalian bandingkan ke artis Korea, saya ini hitam. Tapi kalau kalian bandingkan saya ke artis Afrika, jadi hidup ini, makanya kata Nabi, unzur ila man huwa asfala minka. Tengok orang di bawah. Menurut kamu, rumah kamu itu adalah rumah yang paling membosankan. Tapi menurut orang yang belum punya rumah, itulah rumah yang diimpi-impi. Menurut kamu, laki kau itu itulah laki-laki yang paling memuakkan. Padahal itulah yang didoakan oleh perempuan yang belum juga menikah. Menurut kamu, bini kamu tuh di rumah, kan ada tuh meme di medsos, istri di hadapan suami, istri dilihat orang lain. Ada gambar, pas ditengok orang lain macam artis, ditengok lagi macam monyet. Ada contoh yang bini yang menurut kamu membosankan, itulah bidadari surga yang didoakan oleh jomblo tiap malam. PNS, pegawai yang menurut kamu memuakkan, aku udah muak kali kerja di kantor, itulah pekerjaan yang dirindukan orang yang tes CPNS 10 kali tak lulus-lulus. Tak lulus-lulus tes CPNS, akhirnya jadi dukun. Ki Joko Bodo Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Tengok, coba lo tulis di mana Ki Joko Bodo bisa jadi dukun, gara-gara tak lulus-lulus PNS. Saya dengan Ustaz John janji di UIN. Di mana Pak Busu aja? Di UIN, yalah. Bangkitlah ke Bangkinang. Sampai di Bangkinang membawa map S1. Mau mendaftar 2008, daftar jadi penyuluh di Kecamatan Perhentian Raja. Nanti kalau lulus jadi penyuluh di kantor KUA Perhentian Raja. Bawa map, ditulis Bapak di Kemenak itu, di map saya itu 62. Pak, boleh tanya ya, maksudnya 62 ini apa? Waang nang ke 62 daftar. Yang mau diterima jadi penyuluh berapa Pak? Suang. Jadi kalau ada kalian yang lulus jadi penyuluh di kecamatan, itulah yang saya impi-impikan 16 tahun yang lalu. Jadi kita ini kalau mau bersyukur, bandingkan. Ayahmu stroke, kau mandikan, kau cucikan nya, kau pakaikan,
itulah ayah yang dicari-cari orang yang sejak lahir tak pernah nengok ayah. Udah tes DNA tak mengaku pula ayah. Itulah ayah yang dicari. Emak yang menurut kalian memuakkan, emak punya asal bercakap aja. Kalau bisa lah emak saya hidup lagi, biarlah dia bercakap lagi. Emak yang menurut kalian memuakkan, membosankan, memakaikan pampasnya, memandikan, itulah emak yang dirindukan orang yang ketika lahir terbuang dalam kotak, dicampakkan, diambil di panti asuhan, jadi bisnismen, jadi orang kaya, dan seumur hidup tak pernah memanggil emak. Emak saya waktu umur setahun meninggal nenek saya namanya Siti Aminah. Meninggal Siti Aminah itu waktu umur emak saya setahun. Jadi seumur hidup dia tak pernah manggil emak. Kita kan kalau sakit, oh emak saya tak pernah, ayah, dia tak pernah manggil emak. Saking inginnya dia emak, dipinangkannya atuk saya setelah 25 tahun tak punya istri. Dicarikannya perempuan dipinangkan. Kenapa mak pinangkan? Ingin aku manggil emak. Jadi hidup ini memang gimana cara memahamkannya? Dipahami aja lah sih. Motor yang menurut kalian motor nih, aku nih motor nih mau kucampakkan aja. Itulah motor yang diimpi-impikan, dirindu-rindukan orang yang berjalan kaki. Kadang kita susah memahami hidup ini kalau kita tidak merasakan. Makanya Allah membuat hidup saya sesusah-susahnya. Baru saya paham sekarang. Kenapa dibuat Allah saya susah? Supaya kalau datang orang cerita susah, macam-macam kan orang datang ke Ustaz aku begini. Susah itu upil-upil aja. Belum ada apa-apa. Dibuat Allah saya merasakan perasaan orang. Karena yang paling susah ini kan sekarang merasakan perasaan orang. Ustaz, saya belum nikah juga lagi, udah kuliah. Berapa umur kau? 27 Pak Ustaz. Hah? Aku pulang dari Maroko tahun 2008, 31. Ini makanya sengaja Allah membuat skenario hidup saya itu dipukul ombak di pas gelombang. Rupanya baru saya paham sekarang. Banyak orang mengadu macam-macam ke saya. Pengaduannya itu belum ada apa-apa. Ringan-ringan. Jadi yang punya ayah, punya ibu, rawat dia dengan baik. Pagi habis sholat subuh atau sebelum subuh, mandikan dia, pel pakai kain basah yang dihangatkan, pakaikan pampasnya, sholat subuh, suapkan dia makan bubur dan dia tak bisa mengunyah. Dengarkan dia bacaan ayat Al-Quran MP3, biarkan dia istirahat, jemurkan dia di panas, dia perlu cahaya matahari. Dengarkan dia pengajian yang menenangkan hati. Yang tak perlu dia pikirkan, jangan cakapkan ke dia macam-macam. Yang membahagiakan dia saja. Kalau mau berkah hidup. Zuhur nanti gantikan pampasnya bersih. Sholat zuhur sama asar jamak takdim, tidak pakai qasar karena dia tidak musafir. Zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Dah, asar nanti dah lewat. Malam supaya tidurnya itu bersih nyaman, maghribnya lewatkan. Nanti malam jam-jam 9 udah mau tidur, baru pel lagi supaya dia tidur nyaman, bersih dia, tak tidur bawa kencing. Udah nyaman, bersih, gantikan pempes, sholat isya jamak takhir. Maghribnya tarik ke isya. Maghribnya 3, isyanya 4. Tidur, kusuk-kusukkan kakinya. Carikan minyak telon, minyak angin, minyak kayu putih, kusuk-kusukkan kaki. Ternyata seumur-umur begini nih, enak rupanya kaki kita dikusuk. Itu tak bisa kalian rasakan karena kalian belum nanti 20-30 tahun. Rupanya enak kaki itu dikusuk. Kusukkan kakinya, kusukkan kepalanya.
barulah tidur dia tenang, sholatnya dapat, ibadahnya makan. Sebelum tidur tuh suapkan agak 2-3 suap supaya dia tidak tidur dalam keadaan lapar. Itulah ibadah yang paling hebat daripada jihad, lebih hebat daripada haji, lebih hebat daripada khatam Quran. Apa dia? Ustaz kok ngomong begitu? Allah yang bilang, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tunjukkanlah aku ya Allah, siapalah orang kawanku nanti masuk surga, kata Nabi Musa. Kata Allah, kawan kau nanti masuk surga, orangnya berjual daging di pasar. Masuk surga tukang jual daging. Penasaran Nabi Musa nih, kayak mana bentuk orang? Tengok orangnya biasa aja, tak ada potongan penghuni surga. Kok bisa dia masuk surga? Rupanya habis jual daging itu dipotong-potongnya, dibawanya pulang ke rumah, dimasaknya. Habis dimasaknya disuapkannya ke emaknya. Habis selesai makan, emaknya berdoa, ya Allah, masukkan anak aku ini ke surga bersama Musa. Masuk surga itu bukan karena doa kita. Jadi yang punya orang tua akan balas yang baik-baik. Itulah kunci surga. Di kampung berat Pak Ustaz, karena berat itulah bahasanya surga. Kalau ringan cukup rantang sama kipas angin. Di kampung kami ada lembaga Baitul Mal. Kami mengutip dari donatur tiap bulan, lebih kurang sekitar 7 juta setiap bulan. Kami bagikan ke penerima setiap bulan. Dari itu kami masukkan ke kas. Sisanya kami masukkan ke kas. Sehingga kas kami ada sekitar 20 juta. Apakah kasnya bagusnya kami bagikan semua atau bagaimana Pak Ustaz? Pertama, data inventarisir berapa yang fakir, berapa yang miskin, berapa yang yatim, berapa, lalu kemudian berapa layaknya. Tak bisa main pukul rata. Anak TK sama anak kuliah tak sama kebutuhannya. Boleh kas disimpan hanya sebagai langkah, mana tahu bulan depan macet. Ini kan masih ada 20 juta, sementara tiap bulan mesti keluar 7,5 juta. Macet 2 bulan, jamaah tak terkejut. Katanya bulan ini macet. Iya, tapi masih ada kas untuk 2 bulan. Tapi jangan simpan kas banyak-banyak sampai ratusan karena orang membutuhkan. Nah, jadi tiap bulan dievaluasi, dibuatkan pengajian penerima santunan ini, buatkan pengajiannya supaya dievaluasi. Tidak selamanya orang miskin, bisa jadi tahun lalu miskin, tahun ini dia sudah kaya. Nah, jangan kasih terus. Jadi memang kerja seperti ini berat. Bagi yang mengelola begini-begini, faman kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kamu mampu, jangan ambil. Jangan. Wa man kana faqiran, tapi kalau kamu fakir, falyakul, boleh kamu ambil. Bil ma'ruf, cukup makan. Jangan ambil lebih. Jangan sampai kita mengejek-ejek pejabat, anggota dewan, pejabat-pejabat, kalian mesti jujur. Jangan sampai nanti kalian dihisap di akhirat. Pas di akhirat, rupanya sama gitu sama dia. Kata pejabat, dulu kau nyindir aku kok di sini, itu aku salah hitung. Hati-hati masalah kulit ini. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Syafi ishfi mardana ya Allah. Saudara-saudara kami yang kau uji dengan penyakit, sembuhkan ya Allah. Waj'alna minas sabirin, keluarga yang mendampingi, berikan kesabaran dan kekuatan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Orang tua kami, mak kami, ayah kami yang sudah mendahului kami, sayangi mereka, kasih mereka ya Allah.
wa adkhilhumul jannata ma'al abrar, masukkan ke dalam surga Jannatul Firdaus bersama orang baik-baik. Rabbana hab lana minas sholihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, yang baik, selamat dari narkoba, perbuatan zina, perbuatan maksiat. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan, jadikan negeri tempat kami tinggal dan negeri yang aman, negeri yang damai. Allahumma dafa'anil ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Waqtim bis salihati amalana, tutup amal kami dengan husnul khatimah. Allahumma arzuqna al-istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah iman dan Islam. Kama jama'tana fi hadzal makanil mubarak fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, sebagaimana Engkau kumpulkan kami setiap subuh Rabu mengkaji Riyadhus Shalihin, kumpulkan kami di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Salat sunat isyraq 2 rakaat, usolli sunnatal isyraq raka'atain lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.